Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki bab selanjutnya, yaitu bagaimana mengelola sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi ketika berbisnis, apalagi di tengah pandemi seperti ini, proses pengelolaan sistem informasi dan teknologi ini menjadi penting. Karena orang itu ketika berinteraksi sebaiknya memiliki jarak gitu kan, dengan meminimalisir kontak. Nah, kalau hal yang seperti itu terjadi, maka pengelolaan sistem informasi dan teknologi ini menjadi hal yang harus kita perhatikan di dalam sebuah bisnis. Manajemen informasi, sebuah tinjauan. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa bisnis itu harus mengelola informasi dan memperlihatkan cara sistem komputer dan teknologi komunikasi telah dapat merombak manajemen operasi. Jawabannya adalah karena kegiatan bisnis ini berhubungan dengan jumlah data serta informasi mengenai pelanggan, pesaing, operasi perusahaan, dan jumlah yang sangat besar. Nah, kemampuan untuk mengelola sumber daya ini dapat menjadi perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Nah, di dalam manajemen informasi ini ada sebuah data. Data ini berkaitan dengan fakta dan gambaran mentah berkaitan tentang suatu hal. Nah, data ini tidak akan bisa menjadi hal yang bermanfaat kalau tidak dikelola, itu akan tidak menjadi informasi. Gitu. Maka ini penting untuk ada namanya manajemen informasi, gitu, TI. Karena kayak misalkan nih ada data-data demografi penduduk dengan penghasilan dan dengan penghasilan dan preferensi terhadap suatu produk, itu nggak akan menjadi sebuah informasi kalau datanya itu mentah gitu kan, dibiarin aja gitu kayak bentuk kuesioner yang belum direkap. Ini hanya akan menjadi data tapi belum bisa menjadi suatu informasi atau interpretasi data yang berarti dan berguna. Nah, pengelolaan sistem informasi ini adalah suatu kegiatan inti karena semua kegiatan bisnis perusahaan itu berkaitan dengannya. Peranan information system atau sistem informasi ini semakin besar karena pengembangan teknologi elektronik yang memungkinkan arus informasi dan komunikasi yang lebih cepat dan lebih luas saat ini. Internet sudah di mana-mana, bahkan 4G ini udah mau 5G ya kan? Jadi perkembangannya juga untuk mendorong teknologi informasi juga sudah sangat luar biasa. Maka sistem informasi ini penting karena ini untuk mengubah data yang mentah ini menjadi suatu informasi yang dapat digunakan di dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Nah, evolusi jangkauan sistem informasi, jangkauan aplikasi IS Information System. Tahun 1950-an ini adalah permasalahan teknis yang terisolir. Kemudian 1960-an sampai 1970-an ini permasalahan manajemen tingkat rendah. 1970-an sampai 1980-an pertanyaan manajemen pada tingkat yang lebih tinggi. Lalu kemudian 1980 sampai 1990-an ini sudah mulai perencanaan dan pengimplementasian pada organisasi secara menyeluruh. Sedangkan kalau mau melakukan perencanaan dan implementasi organisasi secara menyeluruh, kita membutuhkan suatu jangkauan sistem. Gak bisa kita bekerja dengan cara yang manual gitu, tradisional. Ini akan tentu sangat bermasalah. Saat ini proses informasi dapat dilakukan dengan mudah untuk rapat, misalnya koordinasi dengan berbagai orang di berbagai tempat. Ini bisa ada jangkauannya. Kita bisa menjangkaunya. Nah, di sini menyatukan strategi bisnis dan sistem informasi. Apalagi kalau kayak sekarang ya, sepertinya dalam sistem organisasi sistem informasi ini menjadi hal yang sangat embedded gitu, sangat terikat satu dengan yang lainnya, karena prosesnya sistem informasi ini sebagai satu hal yang menunjang. Dia meskipun tidak bisa berdiri sendiri, namun sifatnya ini sangat berkorelasi gitu. Makanya di sini gambarnya seperti ini. Itu sangat berhubungan ya, sistem informasi sangat berhubungan dengan proses bisnis, pengaturan operasi dan strategi bisnis gitu.
Jadi sistem organisasi saja tanpa sistem informasi ini nggak akan membuat perusahaan menjadi bagus. Tapi sistem informasi tanpa ada sistem organisasi dan manajemen yang baik, ini juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, teknologi bisnis baru di dalam era informasi, itu dengan meningkatnya persaingan serta berkembangnya operasi global dan e-bisnis, perusahaan membutuhkan jaringan komunikasi data yang lebih maju dan Electronic Information Technology atau EIT. Baik itu berkaitan dengan jaringan komunikasi data maupun EIT. Kalau jaringan komunikasi data ini berkaitan dengan teknologi untuk membawa aliran data secara bolak-balik melalui sistem komunikasi. Sedangkan kalau EIT ini adalah aplikasi sistem informasi yang berdasarkan pada teknologi telekomunikasi yang menggunakan jaringan alat-alat atau perlengkapan untuk menyampaikan informasi dengan alat elektronik. Nah, EIT ini bisa menggunakan peralatan jaringan, baik itu komputer maupun satelit, untuk mengkomunikasikan informasi dan meningkatkan produktivitas dengan melayani dua fungsi, yaitu menyediakan koordinasi dan komunikasi di dalam perusahaan dan mempercepat transaksi dengan perusahaan lain. Koordinasi ini menjadi sangat penting ya, gitu. Jadi kayak berkaitan dengan rapat dan lain halnya itu bisa dilakukan dengan jaringan semuanya. Bahkan kayak sekarang gitu, proses pengajaran ini kan sebenarnya adalah seperti bagian dari transaksi gitu, tapi saya di rumah dan saudara di rumah masing-masing, kita tetap bisa menjalankan proses belajar mengajar berkat IT. Di dalam proses bisnis gitu kan, kita perlu melakukan identifikasi dan penjabaran secara ringkas berkaitan dengan elemen utama di dalam data communication network. Jadi di situ pasti ada internet, ada World Wide Web, dan ada intranet. Data Communication Network itu merupakan sebuah jaringan global yang menggunakan sistem telekomunikasi untuk membawa arus data digital bolak-balik secara cepat dan ekonomis. Nah, jaringan komunikasi terbesar itu adalah internet atau the net. Merupakan sebuah jaringan yang melayani jutaan komputer, jutaan device gitu ya, kayak HP kan juga sekarang udah connect ya, yang menawarkan kisaran informasi yang luas dan menyediakan arus komunikasi di antara lebih dari 170.000 jaringan terpisah. Nah, sekarang jualan ini lebih banyak dilakukan melalui internet gitu, atau bisa melalui web gitu. Ini banyak yang sudah dilakukan. Kenapa bisnis itu melakukan perubahan seperti hal yang semacam itu gitu. Jadi kayak pemasaran dengan menggunakan HP, pemasaran dengan menggunakan website gitu atau sosial media ya, karena memang zaman kita saat ini itu kita sudah mengarah pada bisnis yang lebih untouchable gitu. Jadi kayak nggak tersentuh langsung, kita nggak bersentuhan secara langsung. Maka dengan adanya perubahan ini menjadi satu hal yang harus kita respon. Karena bisnis orang Indonesia itu saat ini banyak yang masih tradisional sifatnya. Padahal kalau kita tahu perusahaan-perusahaan raksasa yang adidaya gitu kayak Matahari Mall dan lain-lain, itu tuh lama-lama juga akan sepi gitu, kalah dengan bisnis-bisnis yang dia itu nggak punya tempat ya, cuman rumah pribadi gitu misalnya, tapi dia aktif di sosial media. Tentu ini akan bisa mengalahkan si Matahari Mall. Oleh karena itu, Matahari Mall kemudian mulai merambah ke online juga, masuk ke marketplace juga gitu, karena mereka nggak mau kalah, mereka harus memanfaatkan suatu momentum IT sehingga bisa mendukung proses mereka bisa bekerja, proses mereka bisa mengembangkan bisnisnya. Kalau World Wide Web atau WWW ini subsistem komputer yang memberikan akses ke internet dan menawarkan kemampuan berhubungan serta multimedia. Jadi bisa menginsert gambar dan lain sebagainya, itu gambar dan tulisan. Web ini sudah mendukung standar untuk melakukan penyimpanan, penemuan kembali, memformat dan menayangkan suatu informasi.
Nah, web ini menyediakan bahasa umum yang membuat internet ini bersedia bagi audiens umum dan tidak hanya pada pengguna teknis. Ini adalah Larry Page yang kiri dan Sergey Brin yang sudah memulai mesin pencari atau search engine Google ketika keduanya ini masih duduk di bangku pasca sarjana pada pertengahan tahun 1990. Itu saya masih baru lahir gitu ya, tapi mereka sudah mulai membuat search engine Google. Jadi itu dimulai tahun 1990-an. Awalnya mereka memberi nama program mereka dengan Backrub, tapi karena sangat baik untuk menganalisis backlink dari suatu web di situs web lainnya. Dengan dukungan dana, terutama dari para penanam modal di Silicon Valley. Silicon Valley ini adalah sebuah tempat di Amerika yang mana isinya itu adalah perusahaan-perusahaan raksasa gitu, yang terbaik itu semuanya di Silicon Valley. Hingga kemudian akhirnya Larry Page dan Sergey Brin itu mendirikan Google atau www.google.com di tahun 1998 sebelum pindah ke kantor pusatnya yang sekarang yang dikenal sebagai Googleplex di Mountain View, California, Amerika. Nah, ketika perusahaan 6 tahun go publik di tahun 2004, kedua pendirinya masing-masing memiliki 38 juta lembar saham atau senilai dengan 3 miliar dolar. Selanjutnya ada intranet. Intranet ini memungkinkan pengguna untuk bisa melihat-lihat situs internal yang berisi informasi sebuah perusahaan. Hanya karyawan yang bisa masuk melalui firewall elektronik, yaitu sebuah perangkat keras dan piranti lunak sistem keamanan yang tidak dapat diterobos oleh orang luar. Nah, meskipun ini itu baik, tapi jaringan informasi ini harus memiliki pengamanan yang luar biasa ya gitu, karena memungkinkan juga gitu ketika data dan informasi yang kita miliki gitu tentang nasabah kita atau tentang data perusahaan kita itu dihack orang lain gitu kan, maka meskipun ini menjadi sebuah langkah yang cukup baik gitu untuk mendukung proses kinerja perusahaan, tapi juga tetap harus diwaspadai gitu. Jadi harus hati-hati pengamanannya gitu agar data-data, apalagi kalau bisnis itu kan ada data konsumen dari situ, itu semuanya data pelanggan itu tetap aman. Nah, selanjutnya adalah menjabarkan 5 pilihan baru untuk rancangan organisasi yang tumbuh dari perkembangan teknologi informasi yang pesat. Yang pertama adalah jaringan informasi sedang mendorong perampingan organisasi. Jadi intinya dengan adanya sebuah komunikasi yang bisa dengan internet, itu kita tidak membutuhkan banyak orang di dalam organisasi, sehingga struktur organisasi ini harapannya menjadi lebih sederhana dan perusahaan menjadi lebih efisien. Ini misalnya nih untuk memasarkan produk dan promosi gitu, itu jadi satu orang aja gitu kan yang ngurus, karena semuanya kan tinggal handle dengan menggunakan aplikasi gitu, atau bisa menggunakan device-nya, bisa laptop, bisa smartphone gitu. Jadi sekaligus promosi, sekaligus memberikan respon terhadap konsumen gitu. Nggak promosi sendiri gitu. Kalau zaman dulu kan promosi harus datang ya ke tempat-tempat, presentasi dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan enggak gitu. Mungkin dengan cara seperti itu, struktur organisasi ini bisa menjadi lebih sederhana dan menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya operasi dengan adanya manajemen IT, ini prosesnya menjadi lebih fleksibel karena jaringan elektronik ini memungkinkan bisnis untuk bisa menawarkan variasi yang lebih banyak dan siklus pengiriman yang lebih cepat. Dan yang ketiga adalah didukung dengan fasilitas internet serta intranet
sehingga memungkinkan untuk melakukan kolaborasi ini menjadi lebih besar antara unit-unit internal maupun dengan perusahaan-perusahaan luar. Nah, yang keempat, lokasi geografis yang terpisah atau geographic separation dari tempat kerja dan kantor pusat sebuah perusahaan ini menjadi suatu hal yang umum. Karena adanya hubungan elektronik yang menggantikan kebutuhan untuk pertemuan fisik antara perusahaan dengan stasiun kerjanya. Jadi ini memungkinkan orang-orang untuk bisa bekerja dari rumah atau bisa bekerja dari tempat-tempat yang berbeda. Yang penting outputnya gitu atau target yang ada di dalam perusahaan ini tetap bisa dipenuhi gitu oleh karyawan. Kalau kita lihat gitu perusahaan-perusahaan yang sudah besar yang bisnisnya sudah mapan, banyak yang mereka melebarkan sayap bahkan hingga ke luar negeri gitu kan. Udah beda benua. Tentu ini udah bukan menjadi suatu masalah. Kalau zaman dulu sih iya ya masalah banget gitu. Takutnya bisnisnya diapain gitu kan. Kalau sekarang sih enggak, proses pemantauan dan lain-lain sudah bisa dilakukan di internet. Makanya geographic separation ini sudah bukan menjadi suatu masalah lagi di dalam bisnis kita saat ini. Yang kelima adalah perbaikan proses manajemen yang dimungkinkan karena manajer memiliki akses cepat terhadap lebih banyak informasi mengenai status terkini dari aktivitas perusahaan dan akses yang bisa lebih mudah gitu kan terhadap peralatan elektronik untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini adalah contoh networking untuk mass customization kayak membuat situs web gitu kan. Pesanannya semua juga udah dalam jaringan, ngecek persediaan udah dalam jaringan, pekerja produksi juga udah menggunakan teknologi IT gitu kan. Ini unit yang diproduksi untuk diantar ke pelanggan juga udah based on aplikasi gitu misalnya. Pelanggan melakukan pembayaran ke pemasok juga udah menggunakan internet. Jadi semuanya ini udah sangat tergantung gitu dengan adanya jaringan informasi atau internet. Untuk jenis sistem informasi, ini kita akan mendiskusikan tentang berbagai program aplikasi sistem informasi yang tersedia bagi pengguna pada berbagai tingkatan organisasi. Keperluan sistem untuk staf ahli bervariasi karena perbedaan permasalahan khusus yang dihadapi. Nah, staf ahli yaitu adalah karyawan yang menggunakan informasi dan pengetahuan sebagai bahan mentah serta bergantung pada teknologi informasi untuk merancang suatu produk atau sistem bisnis baru. Ini untuk menyesuaikan pengguna informasi dan sistem, mulai dari manajer puncak hingga manajer lini pertama. Semuanya udah ada pengguna dan jenis sistem informasi yang digunakan. Kalau manajer puncak, ini yang dibutuhkan adalah sistem informasi yang sifatnya strategis. Kalau menengah, itu sistem informasi manajemen. Kalau staf ahli, ini berkaitan dengan sistem informasi ahli. Nah, berbeda dengan manajer lini pertama. Berarti itu yang dibutuhkan adalah sistem informasi yang sifatnya operasional. Jadi semuanya ini memiliki informasi yang sendiri-sendiri gitu yang dibutuhkan. Dan dengan adanya teknologi informasi ini sudah pengecekan ini menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Ini menyesuaikan tingkat penggunaan dalam bidang fungsional dan bisnis gitu ya. Bagaimana melakukan fungsi organisasi dan proses bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini nanti akan masing-masing. Nah, pengaplikasian sistem informasi dalam pembuatan keputusan untuk manajemen tingkat menengah atau tingkat atas ini harus fleksibel karena keduanya itu bergantung pada informasi yang sifatnya luas gitu, baik yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi. Itu kalau untuk manajemen tingkat menengah dan atas. Nah, ada juga program aplikasi untuk staf ahli dan aplikasi kantor, termasuk alat produktivitas pribadi seperti word processing, desktop publishing, computer aided design gitu. Atau mungkin kalau sekarang kayak sistem absensi gitu kan, semuanya udah dengan menggunakan aplikasi. Untuk ngecek bener nggak sih ini orangnya kerja, bener nggak sih udah absen dan lain sebagainya. Atau untuk ngecek gitu gajinya udah masuk berapa dan lain sebagainya gitu.
itu juga menggunakan aplikasi. Atau misalkan ada orang yang pesan produk kita gitu melalui aplikasi. Semuanya sekarang udah based on aplikasi. Bahkan aplikasi ini menjadi sebuah bisnis baru yang dikembangkan. Kalau teman-teman nonton film Korea startup, mereka itu kan bikinnya adalah aplikasi. Setelah mereka bikin aplikasi, misalkan dinilai nih karena manfaat yang besar, dijual dengan harga jutaan dolar. Habis itu dibagi-bagi deh sama yang bikin, gitu toh. Nanti bikin lagi yang lain. Jadi aplikasi ini malah sekarang sudah menjadi suatu bisnis yang lumrah, bisnis yang sering dilakukan, apalagi yang anak-anak muda gitu kan. Cara belajar IT-nya tentu saya yakin menjadi lebih cepat gitu, dengan YouTube, dengan macam-macam gitu, udah bisa belajar. Program aplikasi ini membutuhkan suatu piranti lunak yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan kebutuhan khusus pengguna. Ada word processing, ini program aplikasi yang memungkinkan komputer untuk bisa menyimpan, mengedit, serta mencetak surat dan angka untuk dokumen yang dibuat oleh pengguna. Ini juga ada desktop publishing dan chat. Masing-masing ini memiliki konsepnya masing-masing. Nah, ini sistem informasi manajemen atau MIS ini yang digunakan untuk membantu manajer di sebuah organisasi dengan menyediakan laporan, jadwal, rencana, dan anggaran. Sehingga manajer tingkat menengah sebagai pengguna terbesar MIS ini dapat menggunakan informasi itu yang berhubungan dengan perencanaan aktivitas-aktivitas dan untuk melakukan penelusuran aktivitas yang sedang berlangsung. MIS ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk bisa mengubah data menjadi informasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ini di manajer dari berbagai macam lini. Maka di sini ada DSS, ada ESS, dan ada AI yang sekarang udah terkenal banget gitu. AI apalagi ya, Artificial Intelligence. Ini merupakan sebuah expert system yang dirancang untuk bisa mengetahui suatu perilaku manusia gitu. Jadi kalau misalkan nih teman-teman kayak habis ngecek-ngecek di marketplace itu di Shopee, habis ngecek-ngecek sepeda atau ngecek apa gitu. Kalau teman-teman baca, mereka akan ngasih tahu nih, ini sepeda dengan harga berbagai macam gitu. Jadi tiba-tiba ada muncul iklan yang seperti itu. Atau ketika teman-teman menggunakan YouTube gitu, AI ini juga berfungsi, akan ketahuan ini orang yang megang handphone saya ini hobinya apa nih, hobi main game, hobi informasi, atau hobi apa gitu. Nanti akan ketahuan dengan sistem AI. Nah, begitulah perkembangan internet kita saat ini gitu, dengan berbagai macam elemen yang digunakan. Ada berbagai macam komponen yang di sini membutuhkan seluruh alat-alat teknologi dan informasi yang harus bekerja bersama-sama untuk menggerakkan suatu aliran informasi digital di seluruh sistem. Nah, walaupun merupakan mesin yang kuat, komputer ini hanya satu bagian dari sistem informasi, membutuhkan dukungan-dukungan yang lain. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.